Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya dalam beraktivitas. Jika kemarin kita sudah belajar tentang nilai tengah yang terdiri dari nilai median, modus, dan mean gitu kan, baik data berkelompok maupun tidak berkelompok. Nah, sekarang kita akan melanjutkan tentang variasi ya teman-teman ya. Jadi sebelum kita ke variasi, gini ya gambarannya begini teman-teman. Kan kita mau penelitian nih, melakukan pengamatan gitu kan. Ibaratnya di kelas A ini kita lah taruh berat badannya dia ada yang bervariasi kan, ada 40, 41, 50, ada 60 gitu kan. Nah, kita variasi ini kemudian untuk apa? Untuk mengetahui besarnya variasi itu berapa, perbedaannya berapa gitu. Kalau ada dua data, maksudnya bukan dua data ya, dua pengamatan, ibaratnya di kelas A dan di kelas B, kita sama-sama punya rata-ratanya 8, tapi kita tidak mengetahui nilai itu berapa, hanya mengetahui rata-ratanya gitu kan. Kita bisa salah gitu untuk menyatakan bahwa data itu sama gitu. Sebagai contoh begini teman-teman, nah ibaratnya nilainya teman-teman itu di kelas A, ini kelas A ya, di kelas A dia nilainya itu 8, maka ini diketemunya rata-ratanya kan dia 8 nih rata-rata. Terus yang kelas B sama nilainya ya, nilainya begini nih, 10, 4 kan sama-sama 24 ya. Kalau kita bagi 3 hasilnya sama-sama 8 kan, ini 8. Nah, ini kita tidak bisa mengatakan bahwa kedua data ini sama gitu meskipun rata-ratanya sama gitu, tanpa kita mengetahui variasinya bagaimana gitu. Nah, maka kita akan belajar variasi ini untuk mengetahui nanti perbedaan bagaimana atau seperti apa gitu ya teman-teman ya. Nah, dari variasi nanti kita akan mempelajari untuk mengetahui variasi ini teman-teman. Maksudnya yang pertama kita akan belajar tentang range. Kemarin kita sudah belajar tentang range ya, berarti kan nilai maksimum dikurangi minimum gitu kan, rumusnya ya, maksimum dikurangin minimum gitu. Jadi nanti semakin kecil nilainya R ini, maka data tersebut semakin baik gitu kan. Dan sebaliknya, semakin besar nilainya R atau range ini, maka data tersebut semakin kurang baik gitu. Contohnya begini teman-teman, ibaratnya di kelas A kita mau hitung berat badannya, sudah ketemu semua nih, dan ketemu nilai yang paling tinggi, paling berat gitu kan, dia 80. Terus yang paling kecil atau yang paling kurus dia 40 gitu kan. Berarti ketemu range-nya kan dia 40 ya. Nah, terus di kelas B sama kita akan mengukur berat badannya. Dia maksimumnya teman-temannya dia nilainya lah 45, taruh 45. Terus yang paling rendah dia hanya beratnya hanya 40 gitu. Berarti kan dia selisihnya atau range-nya hanya 5 gitu kan. Nah, dari dua kelompok ini, kelompok A dan kelompok B, kalau dilihat dari range-nya kan ini lebih kecil ya daripada ini gitu kan. Maka yang paling bagus datanya itu yang mana teman-teman? Yang ini. Oke, karena semakin nilainya R-nya semakin kecil, maka data tersebut semakin bagus gitu. Nah, gitu teman-teman ya. Itu yang pertama range-nya gitu. Gitu. Tapi range ini untuk melihat variasi ini dia paling rendah gitu. Karena maksudnya paling lemah atau paling rendah gitu. Kalau kemarin kita skala variabel, kalau yang paling lemah itu kan dia ordinal ya. Salah, maksudnya nominal gitu kan, nominal gitu. Kalau ini yang range gitu kan, paling rendah gitu. Nah, kenapa range ini karena paling rendah atau paling lemah itu karena dia dipengaruhi oleh nilai ekstrim gitu kan. Seperti ini contohnya, kan dia 40, mungkin ada nilai 41, 50, yang 80 ini cuma satu orang gitu kan. Nah, ini yang mempengaruhi dia menjadi nilainya sampai 40 gitu, besar gitu kan. Berbeda dengan ini, kalau ini hanya normal saja, kemungkinan nilainya dia itu 40, 41, 42, 43, 45 gitu kan. Kalau ini kan panjang range-nya ada 40 sampai 80 gitu. Meskipun yang 80 itu hanya satu anak gitu kan. Nah, itu kelemahan dari range-nya itu teman-teman. Nah, ini range-nya yang pertama. Selanjutnya kita yang nomor 2 itu rata-rata deviasi gitu kan, atau mean deviasi gitu kan. Mean deviasi ini kalau di PPT belum ada maksudnya belum muncul gitu kan. Nanti biasanya disebutkan dengan MD gitu kan. Ini rumusnya bagaimana teman-teman gitu kan. Ini rumusnya nanti dia ini kan MD sama dengan ini
jumlah dari X barnya ini, terus kita bagi dengan jumlah, maksudnya N nya. N ini berapa jumlahnya pengamatan ini, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, kalau dari contoh ini kita kesini, ini sebelum ke contoh yang ini teman-teman, ini saya jelaskan dulu kenapa ini ada garis ini, berarti kan benar dia butak gitu kan. Nanti seumpamanya dari hasil ini X dikurangi X bar ini dia negatif hasilnya, tetap kita di sini menghitungnya dengan nilai positif ya gitu. Nah, kita ke contoh saja teman-teman ya. Nah, ini kan dia jumlahnya 1, 4, 2, 5 ya. Jadi ya, untuk mengetahui rata-ratanya berarti X bar di 285 dibagi 5 gitu kan, ketemunya 57 ya, 57 di sini X barnya gitu kan. Terus ini kan rumusnya X dikurangi X bar gitu kan teman-teman. Nah, X nya ini berapa? 48 dikurangi 57 ketemunya berapa? Atau teman-teman gampangnya gini deh, 48 dikurangi gini, 48 so 9 ya, 9. Nah, 9 ini kan sebenarnya kan kalau X dikurangi X bar kan 48 dikurangi 57 kan dapat negatif 9 dia, min 9 gitu kan. Nah, fungsinya X bar ini menjadikan dia min ini menjadi positif gitu, positif. Nah, selanjutnya ini 52 dikurangi dia 57 gitu kan, ketemunya dia 5. Terus 56 dikurangi 57 dia 1. Terus 62 dikurangi 57 ketemunya dia 5. Terus ini 57 dikurangi 67 berarti dia 10 ya, 10. Nah, selanjutnya kita jumlahkan bawah ini kan berarti tadi dia 9 ya, 9, 10, 20, 30. Nah, sini kita masukkan rumus teman-teman. Tadi kan jumlah dari X dikurangi X bar ya, berarti jumlahnya dari sini ini 30. N ini jumlah ini teman-teman berapa jumlah yang kita ke respondennya? 1, 2, 3, 4, 5. Bener kan 5 dibagi 5 berarti ini ketemu 6. Nah, ini 6. Ini 6 ini untuk rata-rata deviasi gitu ya teman-teman. Nah, yang pertama kita ketemu range untuk menentukan variasi, kita ketemu range. Yang kedua rata-rata deviasi atau min deviasi gitu. Nah, selanjutnya setelah itu kita varian itu atau variansi gitu. Nah, gimana nilainya ini, mengetahuinya ini gitu kan. Ini rumusnya kalau F ini biasanya dengan F itu dari ini jumlah teman-teman, ini jumlah dari X min X bar kuadrat dibagi N min 1 N min 1 gitu. Kalau dari sini X nya dikurang X kuadrat ini kan ini udah nih ya teman-teman, berarti kita tinggal kuadratkan di sini gitu kan. 9 dikuadratkan 81, 5 kuadrat dari 25, 1 tetap 1, ini 525, ini berarti ketemunya 100 gitu kan. 150 ditambah 82 232 ya teman-teman, 232 ininya X min X barnya, berarti kita masukkan ke sini teman-teman. 232 kita bagi N nya, tadi kan kita dapatnya N nya 5, berarti 5 dikurangi 1 berarti 232 kita bagi 4 gitu, temunya berarti 58 ya, 58. Nah, ini variasinya gitu kan, variasi. Nah, kalau mengetahui ini varian, untuk mengetahui variasinya bagaimana? Jadi semakin besar nilainya ini nilai variasi ini semakin besar, maka nilai variasi semakin besar gitu kan. Nah, ini variasi. Terus sekarang yang keempat, standar deviasi itu atau disebut dengan simpangan baku ya, simpangan baku.
rumusnya apa? Akar dari ini, akar berarti kan ini akar dari jumlah dari x min x bar kuadrat kita bagi n min 1, berarti di akar dari 58. Nah, ini udah standar deviasinya gitu. Nah, nanti ada lagi teman-teman satu, apa tuh? Koefisien variasi gitu. Apa itu sebenarnya? Nah, itu rumusnya S itu ini teman-teman, S ini kan S kuadrat. Nah, kalau ini S nya gitu kan, S. Nah, S dibagi ini dikali 100 dibagi rata-ratanya, rata-rata. S nya tadi kan akar, coba nanti akar 58 dibagi rata-rata, tadi kita nemu berapa rata-ratanya? Ini 285 dibagi 5 ya, ini 20, 285 dibagi 5 kan ketemunya 52 ya, 57 di sini, 57 dikali 100%. Nah, ini koefisiennya. Jadi fungsinya koefisien ini untuk apa gitu kan? Koefisien ini sebenarnya fungsinya untuk mengetahui gitu kan, berapa besar nilai variasinya tersebut gitu kan. Semakin besar nilai koefisiennya ini, maka semakin besar variasinya gitu kan. Itu aja sih teman-teman nanti dari variasi. Nanti kalau emang ada yang ditanyakan silahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.